Oke, kita ulang ya guys. Soalnya tadi ada kesalahan teknis sedikit ya untuk di eh, webinar kita tadi pertama ya. Jadi pada sore hari ini kita akan webinar seperti biasa, teman-teman juga dari teman-teman dari Didi Max Makassar. Tema kita pada hari ini seperti yang teman-teman lihat ya di undangan bahwa kita akan membahas mengenai planning untuk market gold pekan ke depan ya sampai di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Dan kemarin sempat memang ada banyak juga teman-teman yang bertanya mengenai trading di gold. Memang cukup fluktuatif ya, cepat profitnya, cepat juga resiko ya. Makanya kenapa untuk di trading gold sendiri ini kita berikan perhatian cukup khusus karena memang untuk trading di gold adalah peluang yang kita mau lihat ada peluang yang besar yang kita bisa manfaatkan dan kita butuh patokan ya yang pastinya. Itu patokan apa yang kita bisa pegang untuk sampai di tanggal 3 Juni 2022. Nah, oke, saya masuk aja ya. Mungkin teman-teman di pertama saya masuk di Telegram dulu. Ada beberapa teman-teman yang pada hari ini saya coba buka ya. Kita tadi pagi sudah memposting beberapa sumber ya atau beberapa informasi mengenai tradingan khususnya untuk di pekan ini ya, terutama untuk di webinar kita pada sore hari ini ya berkaitan dengan peluang gold di pekan ini dan yang saat ini teman-teman sudah saksikan ya. Dan tadi pagi juga kita sudah berikan informasi seputar support resisten untuk di mingguan yang nanti akan kita sampaikan juga dan juga ada beberapa kalender ekonomi di pekan ini yang cukup lumayan high impact dampaknya nanti di 1 minggu ke depan dan teman-teman wajib waspada ya khususnya untuk di sampai tanggal 3 Juni 2022 ya karena apa nanti kita akan bahas juga di akhir sesi ya waspada untuk di sampai 3 Juni ini. Oke, adapun mungkin teman-teman yang ada pertanyaan nanti silakan teman-teman masuk di kolom chat di bawah. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis saja sambil mungkin saya bawakan webinar kita pada hari ini. Nah, saya coba buka untuk di market gold. Tadi kita sudah beberapa kali, terutama untuk signal, ya signal yang pada hari ini itu kita ada peluang untuk sell, ya. Untuk di siang hari ini ada sell dan ini adalah areanya untuk taking profit udah sampai di taking profit 1. Tadi pagi juga kita sudah kirimkan signal untuk transaksi buy dan udah taking profit sampai taking profit 4 100 pips atau 10 poin udah dapat. Dan saya bacakan dulu ya untuk teman-teman mengenai support resisten atau area untuk pembelian ataupun penjualan di hari ini. Jadi kalau untuk hari ini ada patokan mungkin teman-teman bisa transaksi ya di hari ini area untuk penjualan atau area sell ini sudah kena ya dan udah profit juga di area resisten 1 atau area penjualan pertama di area 1860 dan area resisten 2 atau area penjualan kedua di area 1868 dan area penjualan ketiga di area resisten 3 di 1882 itu di area yang cukup tinggi dan area terjauh untuk di hari ini adalah di area 1896 ya. Jadi untuk area penjualan di area resisten sampai di resisten 4 untuk hari ini seperti berikut ya. Dan untuk di area pembelian atau di area support pada hari ini atau patokan pembelian ada di pertama di 1846, di patokan kedua pembelian kedua di 1840, patokan ketiga di 1826 dan patokan terakhir atau yang terjauh untuk penurunan pada hari ini jika ini terjadi adalah di harga 1812. Semakin tinggi ya untuk area-area supportnya. Nah, sekarang teman-teman udah lihat ya untuk pada hari ini sudah masuk di area resisten 1. Makanya kenapa tadi sempat juga saya sampaikan bahwa area resisten 1 ini sudah taking profit sebenarnya ya di 1860 dan sudah running sebenarnya tadi udah sekitar 4,78 poin. Jadi kalau teman-teman yang manfaatkan cuma 2,5 poin atau sampai 3 poin ini sudah close profit dan jika teman-teman yang ingin nunggu sampai di taking profit 5 silahkan ya. Tapi tetap dibatasi apakah teman-teman akan melakukan transaksi selanjutnya di area resisten 2 di 1868. Nah, itu. Nah, kita masuk ke planning ya untuk di jangka menengah untuk di market gold ini kira-kira akan naik atau turun. Saya mungkin buka di Kit & Co dan ini saya udah translate juga jadi teman-teman yang
agak kesulitan dalam bahasa asing ya. Ini teman-teman udah bisa lihat beritanya dalam bahasa Indonesia. Saya masuk ke websitenya Kitco dan ini memang Kitco adalah spesialisnya ya, spesialis di emas dunia. Jadi kenapa untuk di Kitco ini lebih membahas spesifikasi untuk khususnya di market gold. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada judulnya ditulis di sini bahwa investor menunggu untuk melihat apakah emas memiliki sentimen bullish ya. Sentimen bullish ini adalah sentimen pembelian. Bentar ya. Sentimen pembelian yang cukup untuk mendorong melewati harga 1850 ke atas ya sampai di minggu ini ya, atau di tanggal 3 Juni. Nah, memang ada beberapa alasan yang ditampilkan di sini ya, tapi teman-teman tahu bahwa dari beberapa analis justru survei untuk di market gold di pekan ini itu masih sama seperti yang kemarin ya yang saya sampaikan, bahwa untuk di market gold ini masih ada potensi untuk bullish atau potensi untuk naik, dan juga ini sama di teman-teman di analis juga dari Wall Street itu banyak yang survei bahwa untuk di pekan ini market emas itu akan mengalami kenaikan, atau sekitar 65% yang mengatakan naik dan sekitar 12% yang mengatakan bahwa di pekan ini akan turun. Justru jumlahnya ini patokannya justru lebih jauh ya dibandingkan, atau selisihnya antara bullish dengan beli ya. Ini kasar, ini bearish ini. Ya, jadi bearish bahasa aslinya dari bearish diterjemahkan ini jadi kasar gitu ya. Dan yang netral atau yang sideways mengatakan ini cuma sebesar 23%. Jadi memang untuk potensi sideways juga masih ada untuk di pekan ini, tapi lebih banyak untuk di pekan ini potensi untuk marketnya lebih naik ya atau bullish. Nah, nanti kita akan baca ya sampai di area-area berapa saja. Nanti kita akan combine dengan teknikalnya. Dan secara sentimen ya untuk di market emas, kalau kita udah tahu tadi sentimennya ini lebih mengarah naik. Jadi kita udah standby untuk pembelian, dan kita harapkan ya untuk teman-teman juga pembelian ini teman-teman bisa lakukan di area-area support. Ya, jadi usahakan pembelian ini di area support, terkecuali mungkin misalkan teman-teman adalah tipikalnya trading by trend. Ya, teman-teman tahu sendiri resikonya, teman-teman ingin melakukan trading by trend, ketika ini berbalik arah, maka potensi untuk resikonya ini semakin besar. Oke, dan coba saya masuk ya untuk di teknikal, untuk di market gold sendiri, saya masuk dulu untuk yang di weekly atau jangka menengah. Jadi peluang kita untuk di minggu ini, kisaran harga sampai berapa gitu ya. Oke, jadi untuk di minggu lalu atau di pekan lalu kita sempat bahas juga ya untuk di market gold. Kemarin kita prediksi kemungkinan akan ada kenaikan, kemungkinannya sampai di 19 ya. Jadi kemarin kita sempat bahas untuk di market emas itu bisa naik sampai di 19, dan kemungkinan besar untuk di pekan ini itu akan terrealisasi ya. Dan kita bisa lihat ya di market emas pada beberapa waktu yang lalu, di sini kita udah lihat beberapa waktu lalu. Ini sama seperti yang di pekan lalu ya, di minggu lalu kita bahas bahwa untuk tahanan terkuat untuk di market emas pada saat ini itu memang adalah di area-area sini ya. Ini adalah area-area yang cukup penting untuk di market emas. Apakah marketnya akan kembali naik di area 2000-an atau malah akan turun lebih jauh ke dalam ya. Mungkin teman-teman beberapa yang sudah pernah ketemu sama saya di minggu ini, saya mengatakan bahwa memang di market emas sampai di bulan Agustus ini cenderungnya akan turun. Ya, jadi cenderung untuk akan turun, tapi ketika marketnya ini akan turun, pertama-tama marketnya ini akan fokus untuk naik dulu. Ya, jadi ini akan naik dulu. Untuk di pekan yang kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa untuk di market emas potensi untuk naik itu masih besar sekali di area ini ya, karena ada beberapa tahanan-tahanan di sini seperti ini. Sama yang ini juga, ini sangat kuat sekali ya untuk pembalikan ya untuk di market emas di tahanan seperti ini. Ya. Jadi memang untuk di beberapa waktu ke depan atau beberapa pekan ke depan, market akan lebih berfokus untuk lebih menguji area-area di area 1900-an ya. Dan kalau kita lihat secara support resisten, kebetulan untuk support resisten hari pekan ini atau di minggu ini sampai tanggal 3 Juni itu memang ada beberapa resisten satu yang sangat familiar di area-area itu ya, terkhususnya adalah di resisten 3. Nah, ini teman-teman bisa ambil
catatan ya bahwa untuk di pekan ini kemungkinan market emas bisa menguji di area resisten 3 di area 1959 di area ini ya. Ada beberapa faktor yang mungkin saya sangat cukup yakin bahwa untuk market emas ini bisa berada di area-area terjauh ya sampai 1912. Kalaupun mungkin nggak terlalu kuat, mungkin area-area resisten 2 ataupun resisten 1 ya, market bisa turun. Tapi yang jelas untuk di pekan ini di awal bulan Juni ini memang akan ada kenaikan terlebih dahulu yang kemudian yang sampai di bulan Agustus ini akan lanjutkan penurunan ya, karena kita lihat garis trennya secara garis besar ini akan turun. Tapi secara jangka pendek atau jangka menengah ini berpotensi untuk menguat dulu di area terjauh ya, saya ulang lagi, terjauh sampai di 1912. Nah itu, dan ini belum terrealisasi, belum terjadi di pekan yang lalu ya. Jadi di pekan lalu ini belum terjadi dan kemungkinan besar kita bisa melihat bahwa di pekan ini atau di pekan kedepannya lagi atau di awal-awal bulan Juni nanti ini akan terjadi sampai di area 1912. Nah itu ya. Dan kemungkinan harganya akan drop lagi ke bawah dan seterusnya ya. Seperti data-data sebelumnya yang mungkin teman-teman udah lihat ya, setiap di bulan Agustus itu marketnya sebelum bulan Agustus ini cenderung untuk turun dan akan naik lagi ya, terkuatnya mungkin sampai di bulan akhir tahun ya. Di akhir tahun ini akan kembali menguat, khususnya di bulan Desember itu akan jadi peluang yang sangat bagus untuk melakukan pembelian di market emas. Nah, cuma untuk kali ini kita lebih fokus untuk area penjualan ya, ataupun di area resisten 2 ataupun resisten 3 di pekan ini. Jadi untuk pekan ini teman-teman bisa patok ya, patokannya kita untuk di pekan ini di resisten 3 dan di resisten 2 ya, 1883 dan 1912 itu merupakan area patokan yang sangat berpotensi untuk terjadi pembalikan di market emas. Dan untuk fundamental ya, saya coba lihat dulu untuk di fundamental, kita coba lihat di fundamental ya. Nah, ini untuk fundamentalnya sendiri saya tetap dapat di Kitco juga. Jadi di Kitco ini ada banyak alasan ya kenapa market emas ini di pekan ini akan ada peningkatan dulu ya, mungkin ke area 1900-an, menguji area level yang kuat di area itu, dan ada memang beberapa pertimbangan. Coba saya tuliskan dulu ya. Bentar. Pertimbangannya itu tadi udah saya catat ya, bahwa untuk fundamental untuk di market emas yang pertama itu ada pertimbangan dari US dollar yang melemah ya. Seperti teman-teman tahu bahwa di market gold ini adalah merupakan aset safe haven yang dimana ini akan berkaitan dengan US dollar ya, yang dimana ketika US dollarnya turun maka gold akan cenderung untuk naik ya. Kalau kita nanti saya akan bukakan data di US dollar bahwa US dollar beberapa hari yang lalu ini sudah turun sebesar 3% dan ini masih akan terlanjut ya. Ini kita sebut namanya area koreksi. Karena kita lihat juga untuk di market US dollar ini akan ada kenaikan yang cukup panjang ya untuk di market US dollar, indeks dolarnya sendiri, dan ini berdampak sama gold pastinya ya, berdampak sama gold dan akan mendongkrak harga emas di pekan ini. Dan alasan yang kedua, kenapa sih kita memang lebih cenderung untuk di goldnya ini akan berpotensi ke 1900? Yang kedua ada yang namanya inflasi ya. Ya, inflasi ini memang agak bukan di minggu ini rilisnya, inflasi ini akan rilis di tanggal 10 bulan Juni, bulan depan, di awal Juni juga ya, tapi untuk di bulan depannya lagi. Inflasi ini kita tahu ya, banyak yang beranggapan bahwa inflasi di Amerika ini akan mengalami posisi penurunan ya, yang kita tahu juga angka tertingginya itu di April. Nah, ini. Di April itu sempat di 8% lebih ya. Kemarin sempat udah turun 7% sekian, dan itu diyakini juga inflasinya akan turun. Namun, yang jadi pertimbangan juga untuk teman-teman sekalian, bahwa inflasi untuk yang di Amerika Serikat itu nggak akan secara drastis turun. Jika ini benar-benar turun ya, dan kemungkinan juga ini masih akan tidak terlalu signifikan ya untuk inflasi penurunannya, kalaupun ini turun.
ya, dan masih ada potensi untuk di inflasi di Amerika juga akan terjadi kenaikan. Nah, dampak dari inflasi inilah yang akan menyebabkan yang namanya resesi. Nanti teman-teman silakan di searching ya, resesi ya. Resesi ini adalah terjadinya penurunan angka ya, atau terjadi inflasi sebesar sebanyak 2 kuartal secara berturut-turut ya di suatu negara, ini akan disebut dengan resesi. Yang dimana yang terjadi resesi seperti ini, maka kondisi ekonomi khususnya di Amerika Serikat ini nggak akan bagus. Oke, dan ketika kondisi di Amerika Serikat ini tidak bagus, maka orang akan lebih beralih ke gold atau di safe haven ya, ataupun mungkin teman-teman ada ingin trading juga di JPY, ini juga bisa teman-teman rekomendasikan JPY. Ketika terjadi resesi, teman-teman bisa beralih ke gold ataupun ke JPY ya, sebagai safe haven atau tempat perlindungan ya ketika terjadi kondisi-kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah itu. Ya, jadi memang udah jelas ya, untuk di fundamentalnya juga cukup mendukung dan juga teknikalnya sangat mendukung untuk memang di pekan ini market akan lebih cenderung untuk naik ya, sehingga ketika ini sudah terjadi, makanya kenapa tadi saya udah bawa ya di sini teman-teman, untuk area pembelian kita selalu rekomendasikan untuk di area-area daily area support ya. Nah, ini untuk area support saya coba masuk di ini ya. Nah, ini. Oke, jadi untuk area pembelian untuk di pekan ini ada di area 1846, itu bisa teman-teman buy limit di situ ya, atau juga di support 2 di 1840, dan pastikan teman-teman tetap menjaga money management dan manajemen lotnya juga supaya tetap sehat ya. Karena memang untuk potensi untuk di market ini bisa cukup berfluktuatif, khususnya untuk di pekan ini. Tadi saya udah kirim juga beberapa fundamental ya, khususnya untuk yang di kalender ekonomi. Saya coba buka ya. Di kalender ekonomi, yang paling ekstrim mungkin akan terjadi di hari Jumat. Teman-teman bisa lihat juga di hari Jumat ini ada beberapa fundamental yang cukup besar. Ada itu beberapa seperti rata-rata pendapatan ya. Di sini saya udah kasih lihat ya, rata-rata pendapatan dan juga non farm payroll. Nah, kalau kita lihat secara forecast atau secara perkiraan, kita lihat untuk di rata-rata pendapatan untuk di Amerika Serikat ini akan cenderung naik ya. Dan tapi kalau kita lihat di non farm payroll ini justru memburuk. Nah, yang kita paling patoknya itu memang di non farm payroll ini ya, atau upah pekerja di luar dari sektor pertanian, itu yang dimana pada pekan ini itu diperkirakan akan berkurang ya. Jadi tenaga pekerja dari sektor pertanian ini akan berkurang, dan ini kurang bagus juga untuk di Amerika jika ini terjadi. Makanya kenapa untuk di market emas, saya rasa untuk teman-teman yang pelaku pasar yang sudah besar ini akan lebih antisipasi dulu ya. Jadi sebelum masuk di hari Jumat ini sudah bergerak, khususnya untuk di hari Kamis ya. Jadi orang sudah masuk berspekulasi untuk mengantisipasi mengenai forecast yang ada di non farm payroll. Jadi teman-teman bisa berantisipasi juga, khususnya untuk sangat berhati-hati untuk pengambilan posisi pembelian, apalagi di area-area resisten ya. Dan teman-teman berhati-hati juga untuk mengambil posisi sell secara terburu-buru ataupun secara tanpa planning di hari-hari Kamis dan Jumat. Kan itu akan sangat beresiko, harga yang Anda ambil itu akan ketinggalan jauh. Nah itu. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan pada webinar kita pada hari ini, cukup singkat juga ya. Jadi untuk market gold saya rasa nggak terlalu panjang ya penjelasannya. Tetap untuk di market emas, sambungan dari webinar kita di hari Senin di minggu lalu ya, bahwa untuk market emas ini masih berpotensi untuk naik ya. Signal yang kita berikan juga untuk di beberapa hari ini kita lebih cenderung untuk antisipasi pembelian ya. Kayak misalkan tadi di jam 9 pagi kita ada posisi pembelian dan ini udah profit sampai di taking profit 4 ya. Nah itu. Dan yang terakhir ya, untuk di market gold sendiri, untuk antisipasi terjadi yang namanya pembalikan tren. Ini yang paling penting ya untuk teman-teman yang trading khususnya di market gold, antisipasi yang terjadi namanya pembalikan tren, yang di mana ini sudah lumayan terjadi. Saya coba buka di H4 ya. Sorry.
Di H4 ini saya coba garis gambar trennya, dan trennya memang masih cukup kuat untuk naik. Ya, tren turun udah lewat di sini. Tren turun sudah lewat, berarti yang kita fokuskan sekarang adalah tren naiknya. Yang saya maksud tadi adalah pembalikan tren adalah yang ini, ya. Ketika harga trennya ini sudah ketembus, ya di area-area bawah ini, sekarang kita bisa ambil patokan untuk area support yang kuat itu di area ini. Ya, ketika ini tembus, maka potensi untuk market bisa berpotensi lebih turun lagi. Ya, namun misalkan market ini masih berpotensi naik, maka ada potensi untuk market bisa cenderung untuk naik, dan area-area levelnya itu di area-area ini ya. Nah itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk webinar kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Ya, kita masih ada banyak waktu sebenarnya. Tapi karena ada beberapa kegiatan lagi yang kita lakukan, jadi mungkin kita batasi dulu beberapa untuk di webinar kita pada sore hari ini. Silakan, mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar di trading gold ya. Jadi yang kemarin kebanyakan kasus teman-teman yang tradingnya itu buy-nya di atas, ya sell-nya di bawah. Utamakan dulu yang area tren yang jangka panjang ya, atau area-area transaksinya yang bisa berpotensi bisa dilepas dulu. Nah itu. Oke, nggak ada ya. Jadi saya rasa untuk webinar kita pada hari ini mengenai peluang market di XAUUSD pada pekan ini dari tanggal 30 Mei sampai tanggal 3 Mei, 30 Mei sampai tanggal 3 Juni, saya rasa udah clear ya. Kalaupun teman-teman ada masih bingung, nanti silahkan di chat saja. Kalau mungkin saya bisa balas ya, mudah-mudahan bisa balas. Dan informasi-informasi mengenai gold dan poin-poin penting di Mas sendiri pasti akan saya sampaikan di grup Telegram Trading Like a Pro yang mungkin teman-teman bisa nikmati. Tinggal minta aja link untuk masuk di sana ya. Nanti akan saya bantu share mengenai berita-berita terkini mengenai emas ataupun juga di forex khususnya di euro dan yang berbasis USD. Oke, itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ikut webinar kita pada hari ini. Salam sehat selalu ya untuk teman-teman semua. Tetap jaga money management, jaga manajemen resikonya juga agar tidak terlalu mengambil resiko yang cukup besar, terutama untuk di market emas ya. Selagi untuk di market emasnya sekarang sampai di Agustus ini akan mengalami gejolak yang cukup besar ya, khususnya pergantian tren, teman-teman wajib waspada karena memang untuk sampai di bulan Agustus ini akan sangat signifikan ya untuk pergerakan harganya. Nah itu aja mungkin saya sampaikan ya untuk teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kalau ada yang terlambat nanti silakan bisa nonton di YouTube di Doni Wijaya Forex Channel ya di YouTube-nya. Oke, thank you teman-teman semua. Saya rasa cukup. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sampai jumpa di beberapa hari ke depan mengenai trading forex ya, khususnya untuk di money management. Thank you.